Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Pemirsa, penangkapan Peggy Setiawan hingga dikabulkannya pra-peradilan melalui perjalanan yang panjang. Sidang pra-peradilan adu cepat dengan kelengkapan berkas perkara di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Penetapan tersangka Peggy Setiawan diawali dengan disebarkannya 3 DPO pembunuh Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Namun, usai Peggy dinyatakan sebagai salah satu DPO, Polda Jawa Barat menghapus 2 DPO lainnya dan menyatakan Peggy satu-satunya yang ditangkap. 24 Juni 2024, dengan dugaan kejanggalan penangkapan Peggy, keluarga dan kuasa hukum Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Namun di sidang perdana, pihak Polda Jabar tak hadir hingga sidang harus ditunda. Tak mau kalah dan seolah saling adu kecepatan, Polda Jawa Barat mengirimkan berkas perkara Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun berkas tersebut dikembalikan ke Jati karena P18 atau belum lengkap. Sidang pra-peradilan kembali digelar dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli dan saksi fakta dari kuasa hukum Peggy Setiawan dan Polda Jawa Barat. Hari ini, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Jawa Barat melalui Hakim Eman Sulaiman memutuskan mengabulkan gugatan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Peggy harus dibebaskan. Bersyukur ya Bu ya berarti. Iya, bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jabar ya. Ibu, ini mau ketemu Peggy Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy, Bu? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Hanya menyampaikan karena Peggy tidak bersalah. Peggy bebas, Peggy bebas. Udah ya, teman-teman ya. Kita akan persiapan. Ya, hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya. Hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Siang ini ya. Ya, Hakim telah menyatakan Peggy Setiawan tidak bersalah. Benarkah kasus ini sudah tuntas? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Hasibuan. Selamat malam Pak Edi, apa kabar? Selamat malam, sehat malam Baik, ini. dan kami juga sudah terhubung dengan ayah dari Peggy Setiawan, ada Pak Rudi Irawan. Selamat malam Pak Rudi. Malam Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Halo Pak Rudi, bisa mendengar suara saya Pak? Baik, sambil menunggu sambungan komunikasi dengan Pak Rudi Irawan tersambung dengan baik, saya ingin ke Pak Edi Hasibuan terlebih dahulu. Pak Edi, apakah artinya kasus Peggy ini sudah tuntas atau ada ancaman lain yang mungkin saja bisa menjerat Peggy Setiawan? Terima kasih ya. Memang hari ini merupakan hari yang mungkin bersejarah ya. Bagaimana tidak bersejarah, karena hari ini pengadilan ya, pra-peradilan yang diajukan ya oleh kuasa hukum kemarin, dan kemudian hari ini oleh hakim ya, pengadilan negeri Bandung ya, telah memberikan putusan bahwa gugatan mereka diterima. Artinya bahwasanya penetapan tersangka kemarin itu yang ditetapkan oleh Polda Jawa Barat ya, itu menurut hakim tidak sah ya. Artinya kalau kita lihat ini adalah tentu ini merupakan ya, tentu harus menjadi bahan pembelajaran kepada polisian ya, karena bagaimanapun juga ini tentu bisa berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Polri ya. Baik, jadi ini artinya Peggy bisa betul-betul bebas ya, sudah tidak ada kaitannya lagi dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki, begitu ya Pak Edi? Ya, tentu saja memang nanti kan saya kira tadi hakim juga
sudah memberikan suatu putusan ya, termasuk juga hakim tadi telah memberikan perintah kepada penyidik ya, agar termasuk juga untuk membebaskan Peggy segera mungkin ya. Ya kita harapkan malam ini Peggy juga sudah mendapatkan pembebasan ya. Dan selain itu tentunya memang hak-haknya tentu juga saya kira perlu direhabilitasi ya. Baik. Bagaimanapun juga kasus ini tentu merugikan ya pihak Peggy dan keluarga. Saya kira memang hal seperti ini perlu direhabilitasi ya untuk memulihkan nama baiknya. Baik, jadi ini artinya polisi telah terbukti melakukan salah tangkap dan kurang hati-hati begitu ya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, Pak Edi? Kami lihat bahwasanya di sini di dalam penetapan Peggy sebagai tersangka ya, saya lihat memang di sini kurang kehati-hatian juga mungkin ya. Kemudian kurang, boleh dikatakan kurang profesional ya dalam memberikan suatu penetapan ya. Dan kemudian satu lagi mungkin terlalu terburu-buru ya, sehingga lupa ketika misalnya untuk menetapkan orang sebagai tersangka tentu memang harus dimulai dari pemanggilan sebagai saksi, kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka ya. Mungkin hal-hal seperti inilah mungkin lalai penyidiknya, lalai kemudian lalu kemarin itu menetapkan Peggy sebagai tersangka tanpa didahului dengan pemanggilan dulu ya. Tentu ini apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat tentunya memang ini tentu ini menjadi koreksi ya. Baik. Buat Polda Jawa Barat ya untuk menjalankan tugas pada masa mendatang. Baik, saya ingin ke Pak Rudi Irawan, ayah dari Peggy Setiawan. Pak Rudi, status tersangka gugur, Peggy Setiawan akan segera dibebaskan rencananya malam ini. Apa yang ingin Anda sampaikan di sini, Pak Rudi? Ya, sampai sekarang ini dari siang sampai sekarang ini Peggy belum juga dibebaskan. Kenapa? Ada apa? Peggy belum juga dibebaskan. Tolong ke Pak Kapolri semoga Peggy dibebaskan sekarang ini. Saya menunggu banget, keluarga ini sangat menunggu Peggy, kedatangan Peggy, munculan Peggy. Tapi Peggy tidak cepat-cepat dibebaskan ya Pak Kapolri. Saya minta bantuannya pada Pak Kapolri supaya cepat-cepat Peggy dibebaskan. Saya sudah menunggu, sekeluarga sudah menunggunya, menantinya ke Peggy Setiawan. Saya sangat kecewa dengan ini. Saya sangat lama menunggu dari siang sampai malam ini belum juga Peggy Setiawan dikeluarkan. Ada apa ini? Saya sangat mohon kepada Pak Kapolri dan pada para Kapolda ini. Baik, Pak Rudi dan keluarga, apakah sudah bertemu dengan penyidik Polda Jawa Barat? Tidak, saya di kuasa hukum Peggy yang menemuin, tapi saya menunggu Peggy Setiawan yang belum keluar ini. Ada apa ini? Apa yang disampaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat terhadap kuasa hukum Peggy Setiawan terkait proses pembebasan Peggy ini, Pak Rudi? Ya, saya dengar-dengar masih dikonfirmasi katanya, masih dulu di sidik-sidik dulu. Saya tidak tahu ini apa ceritanya, ini gimana. Saya sangat menantikan kedatangan Peggy Setiawan. Muncul Peggy Setiawan, saya akan menyambutnya, anak kami yang sudah lama menunggu mau keluar gitu. Pak Hakim juga sudah membebaskan Peggy Setiawan. Kenapa sampai malam ini belum keluar? Ada apa ini? Baik, jadi belum ada informasi pasti terkait pukul berapa begitu ya Peggy Setiawan boleh keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, Pak Rudi? Iya, belum ada konfirmasinya, belum ada. Baik, siapa saja yang ikut menjemput Peggy Setiawan yang saat ini berada di Polda Jawa Barat? Semua adik-adiknya menunggu, ibunya juga menunggu, dan semua simpatisannya menunggu semua. Peggy Setiawan, kedatangan Peggy Setiawan ini, semuanya pada menunggu. Oke, baik. Pak Edi Hasibuan, sebetulnya bagaimana proses atau mekanisme dari pembebasan seseorang yang sebelumnya berstatus tersangka, kemudian statusnya gugur melalui putusan pra-peradilan seperti Peggy Setiawan ini? Tentunya memang saya kira ya, menurut pandangan kami, menurut ya pendapat kami mungkin saat ini itu agak lama mungkin karena untuk memang harus menyiapkan semua administrasi yang berkaitan dengan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ya. Tentu mungkin inilah yang mungkin yang memperlambat ya, sehingga sampai saat ini
Peggy Setiawan belum dibebaskan ya, belum bisa dipulangkan karena mungkin ini hanya pendapat kami ya, mungkin karena masih menyelesaikan administrasi yang terkait dengan yang bersangkutan ya. Baik, berapa lama kurun waktu seseorang yang sebelumnya berstatus tersangka kemudian gugur melalui proses pra-peradilan untuk kemudian dibebaskan? Apakah ada batas waktunya, Pak Edi? Saya kira kan atas apa yang menjadi putusan tadi hakim ya, tentu saya kira sudah jelas ya. Apa yang menjadi perintah hakim tadi tentu memang punya kepolisian punya kewajiban untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk dan juga perintah hakim tadi ya, termasuk juga harus membebaskan Peggy Setiawan, termasuk juga menghapuskan status tersangka terhadap yang bersangkutan ya. Saya kira itu akan menjadi kewajiban pihak kepolisian ya dalam untuk merehabilitasi, termasuk juga saya kira merehabilitasi nama baik daripada Peggy Setiawan. Saya kira memang ini harus betul-betul bisa dilaksanakan oleh penyidik Polda Jawa Barat ya, karena bagaimanapun juga penetapan tersangka ini tentunya memang itu telah melukai hati masyarakat ya, termasuk juga saya kira pihak keluarga ya, pasti merasa keluarga akan terluka dengan penetapannya sebagai tersangka tadi ya. Oke, kalau Pak Rudi dan keluarga kapan terakhir kali bertemu langsung dengan Peggy Setiawan? Waktu ketemu Peggy Setiawan waktu Kamis kemarin, besuk Peggy. Peggy alhamdulillah sehat walafiat, keadaan sehat. Jadi mengharapkan Peggy keluar. Apa yang disampaikan oleh Peggy saat itu, Pak Rudi? Peggy hanya berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh PH-nya. Terima kasih banget telah mendukung Peggy Setiawan, telah dari awal sampai akhir Peggy Setiawan telah bebas. Baik, kalau nanti Pak Rudi bertemu dengan Peggy sesaat setelah dibebaskan, apa yang ingin Pak Rudi sampaikan kepada putra Pak Rudi, Peggy Setiawan? Ya, kita hanya bersyukur akan saya peluk Peggy Setiawan, karena Peggy Setiawan orang yang tidak melakukan hal yang tidak gitu. Oke, Pak Rudi, terkait pemulihan nama baik, bagaimana rencana Peggy Setiawan dan tim kuasa hukum selanjutnya? Nanti kuasa hukum yang bisa ngomong lah. Ya, kita hanya serahkan semua pada kuasa hukum Peggy Setiawan. Baik, terima kasih Pak Rudi Irawan, ayah dari Peggy Setiawan, dan juga Pak Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Kompolnas memastikan Polri akan menjatuhi dan menjalankan putusan pra-peradilan yang menggugurkan status tersangka Peggy Setiawan. Peristiwa ini juga akan dijadikan bahan evaluasi tentang manajemen penyidikan. Mengikuti persidangan hari ini, diantaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim. Teman-teman juga sudah mengikuti tadi. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya, di sisi lain juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati, itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jenis kasus tidak bisa dipukul rata. Satu Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Sementara itu, keluarga Vina di Cirebon menanggapi sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Putusan sidang Peggy sebelumnya telah diprediksi keluarga Vina yang yakin Peggy memang tidak bersalah. Ikut menyaksikan sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan.
Menanggapi putusan sidang pra-peradilan, pihak keluarga tetap meminta agar kepolisian mengungkap kasus tersebut dengan menangkap 3 pelaku yang sebenarnya. Kasus bukan Gom, Ya mau mencari yang 3 DPO itu. Oh, yang 3 DPO. Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Jadi minta pihak polisian untuk mencari DPO itu yang sempat hilang, Bu, ya? Iya. Hari ini mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu dengan bebasnya Peggy Setiawan, kuasa hukum Saka Tatal kian yakin pengajuan PK itu akan dikabulkan. Ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, giliran tim kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka menyerahkan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Mereka juga membawa novum atau bukti baru yang menunjukkan Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Tim kuasa hukum Saka menyebut putusan peradilan Peggy membawa angin segar, sehingga membuat yakin permohonan peninjauan kembali ini akan dikabulkan. Dan masih ada satu novum lagi yang masih kita tunggu, lagi ditunggu waktunya, lagi ditunggu. Ini seru ya kan? Ini seru bahwa ada kan beberapa kejadian akhirnya nanti seru. Kita lagi di print dulu, kita lagi tunggu itu novum. Hasil Prapit sendiri bisa dijadikan novum? Ya, nanti kita akan dijadikan novum. Nanti kita minta keterangan, kita lihat. Ada korelasinya ini laporan daftar PK dengan hasil Prapit? Ya tentu saja. Ya, pasti kan ini kan berkaitan. Ini kan semua terkait dari 2016. Artinya bahwa putusannya Peggy itu kan ada di dalam putusannya Saka di sidang 2016. Sementara Peggy dibebaskan. Lah bagaimana terhadap putusan yang sudah terjadi? Nah, kembali lagi penyidikan.